Oke lah, mana nih suaranya yang dari kemarin minta dikasih anime isekai lagi nih? Pasti kalian pengen masuk dunia isekai kan? Sesuai permintaan kalian semua, kini Mang OP akan membawakan alur cerita dari anime bergenre isekai. Akan tetapi cuy, isekai kali ini bukan isekai biasa. Isekai kali ini merupakan kisah baru dan sangat menarik. Di mana anime ini kita diberitahu kalau manusia yang datang ke dunia isekai ini disebut dengan yang hilang. Di mana para yang hilang ini diberikan kekuatan dengan konsep yang bernama konsep murni. Mereka yang berpindah ke dunia isekai ini menciptakan banyak peradaban maju dengan kekuatan supranaturalnya. Ngomong-ngomong, supranatural apa supernatural ya? Komen di bawah. Kadang-kadang Mimin juga kelupaan. Hehe. Akan tetapi, suatu ketika kekuatan tersebut kehilangan kendali dan menyebabkan tragedi pembantaian yang sangat besar-besaran. Alhasil, para yang hilang ini malah menjadi buruan dari seorang algojo atau biasa disebut eksekutor. Di mana para manusia yang disummon ke dunia isekai ini, mereka menjadi target sasaran para MC kita di anime ini. Penasaran kan dengan alur cerita lengkapnya? Kagak usah bertele-tele lagi cuy. Mari seperti biasa kita sikat langsung ke alur ceritanya. Tapi biar nonton kalian juga tambah nyaman, sebaiknya pasang dulu headset kalian. Lupakan kenangan dengan mantan. Atur posisi rebahan terbenak kalian. Selamat menonton sambil gelesotan. Di awal kisah kita sempat diceritakan dengan sosok Menou yang sering bermimpi. Ia kerap bermimpi di kehidupannya di Jepang. Menou nampaknya memiliki seorang sahabat yang kini belum kita ketahui siapa namanya. Namun dari siluetnya orang tersebut merupakan perempuan. Scene kemudian berganti ke dalam kerajaan. Di sana raja dan para bawahannya nampak sedang mensummon manusia ke dunia mereka. Tiba-tiba seorang bocah laki-laki datang ke sana. Anak tersebut diketahui bernama Mitsuki. Ia sangat senang karena sudah disummon ke dunia isekai. Dirinya yang sudah kegirangan nampak sedang dilakukan pengecekan kekuatan oleh orang-orang dari kerajaan. Sudah kelewat senang dan kelewat percaya diri. Ternyata ia malah dilempar keluar dari kerajaan. Tentunya oleh para petugas dari kerajaan. Kini Mitsuki hanya bisa meratapi nasibnya sebagai gelandangan di dunia isekai ini. Dirinya yang sudah diusir dari kerajaan, kini hanya bisa meratapi nasib dengan perut kelaparan di kolong jembatan. Tiba-tiba saja, ada seorang gadis cantik yang sedang berjalan di tepian jembatan. Orang itu bernama Menou, sang MC kita di anime kali ini cuy. Yang memperkenalkan dirinya kepada Mitsuki sebagai seorang pendeta. Dirinya yang baik bahkan menawarkan kepada Mitsuki sebuah tempat untuk tinggal. Waduh. Udah cantik baik pula nih si Menou. Oke lanjut. Ketika sedang dalam perjalanan, Menou menjelaskan semua yang ada di isekai ini kepada Mitsuki. Mendengarkan hal itu, Mitsuki malah senang lalu bercanda kepada Menou. Setelah asik tertawa, ia malah meratapi nasibnya yang diusir dari kerajaan. Mitsuki nampak menceritakan kalau ini tidak hanya dirinya yang datang ke isekai ini. Ia datang dengan seseorang lagi. Mendengar hal tersebut, nampaknya Menou yang sedikit kaget memberikan informasi kepada rekannya perihal informasi ini. Rekan Menou yang bernama Momo menerima informasi dan langsung bergegas. Tak terasa waktu sudah sore. Kini mereka berdua akhirnya pergi menuju kediaman Menou. Yaps, betul sekali. Kediamannya adalah gereja yang sudah lumayan tampak tua. Bahkan si Mitsuki ini sampai bilang kalau gereja ini jelas terlihat merupakan gereja terlantar. Di sana Menou akhirnya mencoba untuk mengecek kekuatan dari Mitsuki. Ia bahkan mencoba menggodanya karena Mitsuki sempat menolak. Alhasil, Mitsuki hanya bisa nurut dan mau untuk menghubungkan kesadarannya dengan kekuatan di dalam dirinya. Cukup dengan mengatakan Konski Ider, maka kekuatan dari dalam dirinya akan keluar. Mitsuki yang mencoba hal tersebut nampak sangat kaget. Bagaimana tidak, ia mendapati kekuatan dalam dirinya ternyata sangat besar.
Dirinya pun mampu menghilangkan apapun sesuai keinginannya. Kekuatan milik Mitsuki ini adalah Nullivi. Akan tetapi bukannya bisa mencapai semua keinginannya di isekai ini, Mitsuki malah berakhir di tangan Menou. Menou langsung menyerang Mitsuki dengan sekali tancapan pisau belatinya. Di situ Mitsuki tidak langsung mati, namun kekuatannya sempat keluar dari tubuhnya, terlebih menyebabkan ledakan cahaya hebat. Menou akhirnya memperkenalkan dirinya yang sebenarnya. Ia adalah seorang pendeta kuat yang merupakan eksekutor bagi orang yang datang ke dunia isekai ini. Scene kemudian berganti ke Menou yang sedang melaporkan informasi kepada si nenek. Nenek di hologram ini diketahui bernama Nenek Orwell. Komunikasi mereka semacam sihir hologram. Canggih banget cuy, kayak di film-film Avenger aja nih. Ia nampaknya baru saja mensumon paksa dua manusia dari dunia ke isekai. Menou yang sudah mengeksekusi salah satunya melapor untuk melakukan penyusupan kepada kerajaan demi memastikan informasinya. Setelah selesai berkomunikasi dengan si nenek, kita dibawa flashback ke Menou kecil. Kini bisa kita ketahui alasan Menou menjadi eksekutor. Hal tersebut karena pada masa kecilnya semua keluarga dan penduduk desa yang dibantai oleh seorang manusia baru saja disumon ke sana. Walaupun orang itu menginginkan ini dan hanya kembali ke dunia asalnya, kekuatannya sudah membunuh semua orang di desanya dan menyisakan Menou seorang diri. Beruntungnya ia diselamatkan oleh gurunya yang bernama Flare yang memiliki rambut merah. Ini dia orangnya. Singkat cerita, Menou kecil diselamatkan dan dididik oleh Flare. Kini Menou pun sudah dewasa dan menjadi eksekutor handal yang bergerak di dalam kesunyian. Ketika sedang memikirkan masa lalunya, Menou nampak didatangi oleh rekannya yang bernama Momo. Ia nampak sudah melakukan penyelidikan di kerajaan. Momo mendatangi Menou dan langsung memeluknya. Ternyata si Momo ini sudah cukup lama tidak bertemu dengan Menou dan merasa sangat kangen. Namun ternyata pengintaian Momo diketahui oleh kerajaan. Alhasil Momo diikuti sampai ke gereja oleh pasukan kerajaan. Kehadiran mereka pun langsung bisa dirasakan oleh Menou dan Momo. Akhirnya pertarungan pun tidak terhindarkan lagi. Namun Menou dengan mudahnya membantai habis pasukan kerajaan di sana. Salah satunya yang kabur juga berhasil dibunuh oleh Momo. Kini Menou pun yang sudah mendapat informasi dari Momo langsung bergegas. Tujuannya kali ini adalah orang yang datang bersama dengan Mitsuki. Menou kini sudah berhasil menemukan orang yang datang bersama Mitsuki. Ternyata orang itu bernama Akari Tokito. Akan tetapi Akari sangat terlihat seperti gadis yang ada di siluet mimpi Menou. Seperti biasa cuy, Menou coba untuk berakting. Kini dirinya menjadi anggota Faust dari kelas pertama. Menou pun mengajak Akari untuk masuk agar karena mereka tidak boleh terlihat bersama. Di sana Menou langsung mengajak Akari untuk kabur dari Noblesse. Ia menggunakan dalih si Mitsuki yang sebelumnya yang berhasil kabur karena mengetahui informasi keburukan kerajaan. Menou terus memprovokasi Akari dan mengajaknya pergi. Ia bilang bahwa Noblesse hanya akan memanfaatkan kekuatannya saja. Alhasil mereka pergi dari kamar Akari dan menyusuri lorong kerajaan. Sampai mereka tiba di persimpangan. Ketika Menou duluan, Akari yang di belakangnya langsung kehilangan dirinya. Kesempatan Menou akhirnya datang. Tanpa basa-basi, ia pun langsung menusuk leher belakang Akari. Di sini baru kita ketahui cuy bahwa kekuatan Akari ini bukanlah leher,
melainkan konsep murni dari waktu. Menou yang harusnya sudah mati, ia malah hidup kembali dan bagaikan tidak terjadi apa-apa kepadanya. Namun ia seperti tidak mengetahui apapun yang terjadi. Hal tersebut pun karena kekuatannya yang merupakan regresi waktu bagaikan bisa mengembalikan waktu. Mengetahui hal tersebut, Menou akhirnya menghubungi Momo untuk meminta bantuan karena mereka berdua akan kabur. Momo bertugas untuk menjadi pengalih bagi petugas kerajaan. Berkatnya, Menou dan Akari bisa keluar dari Noblesse dengan mudah. Setelah berhasil tiba di gereja, Akari langsung tertidur dan Menou kembali menghubungi Nenek Orwell. Ia melaporkan semua yang dialaminya hari ini. Singkat cerita, Nenek Orwell meminta kepada Menou untuk membawa Akari ke Garm. Scene lalu berganti ke Menou dan Akari yang hendak pergi ke Garm menggunakan kereta. Di sana, Akari menemukan anak kecil yang terluka. Ia berniat menyembuhkan anak itu. Namun di sana ternyata ada anggota kerajaan yang sedang ditugaskan mencari Putri Asuna. Ia adalah putri kerajaan. Sepertinya Putri Asuna ini merasakan sesuatu. Ia nampaknya memiliki intuisi yang sangat bagus. Kini dirinya juga ikut untuk pergi ke Garm, tentu saja ditemani oleh pengawal kerajaan. Kereta yang ditumpangi Menou, Akari dan Putri Asuna berangkat langsung menuju Garm. Di dalam kereta, Putri Asuna sangat menyesalkan perbuatan ayahnya. Hanya karena haus akan kekuasaan, sang ayah sampai mensumon orang dari dunia lain. Akibatnya, ia harus menerima hukuman karena perbuatannya. Di dalam kereta, tiba-tiba saja ada para teroris yang membajak kereta. Orang-orang itu membajak kereta dengan menggunakan pistol. Tiba-tiba, salah satu dari teroris itu mendatangi Menou dan Akari. Ia langsung meminta kepada Menou untuk melepaskan bajunya dan meletakkan kitab sucinya. Wanjir, ini teroris mesum banget. Mana gak ada basa-basinya pula. Hehehe. Oke lah, lanjut. Ketika hendak membuka bajunya, Akari tiba-tiba berdiri, lalu menawarkan dirinya membuka baju menggantikan Menou. Melihat tubuh semlehoi Akari, si teroris pun malah senang kegirangan. Namun Akari menghalanginya dan bilang kalau Akari hanyalah gadis biasa. Tujuan mereka adalah untuk melucuti senjata. Ketika hendak menaruh kitab sucinya di bawah, Menou dengan cepat langsung menyerang kedua teroris yang ada di gerbongnya dengan cepat. Kedua teroris itu pun dengan sekejap mata langsung berhasil dikalahkan oleh Menou. Ia pun mewanti-wanti Akari untuk tidak melakukan hal bodoh dan berpikir bisa melindunginya. Menou juga meminta semua penumpang yang ada di gerbong itu untuk tetap tenang. Di gerbong lain, ternyata ada Momo yang sedang menghajar para teroris. Mereka kini mengetahui motif dari para teroris itu. Ternyata mereka berniat untuk menangkap Putri Asuna. Hal ini dilakukan mereka untuk menukar ketua teroris yang tertangkap. Ketika hendak naik ke atas gerbong, Momo bertemu dengan Putri Asuna yang baru menyelesaikan pertarungannya dengan para teroris. Di atas gerbong, Putri Asuna menyerang Momo. Mereka pun terlibat perdebatan yang lumayan panjang. Berkat kekuatan Momo dan tampilannya yang menarik, Putri Asuna kini tertarik dengannya. Namun Momo nampaknya tidak mudah untuk ditaklukkan. Di dalam gerbong, Menou berhasil membereskan para teroris. Masinis pun berterima kasih kepadanya karena sudah menolong mereka. Namun terjadi sesuatu yang aneh pada diri teroris. Terdapat cahaya merah yang muncul dari diri mereka. Cahaya itu ternyata sebuah permata merah utama. Dan dalam sekejap tubuh mereka tiba-tiba lenyap bagaikan ditelan permata tersebut. Menou meminta kepada masinis untuk pergi menyelamatkan diri.
Permata itu kini bersatu dan menjadi sosok pendekar merah. Bukan pesulap merah cuy, tapi pendekar merah. Menou dengan terpaksa harus menghadapinya. Sosok pendekar merah itu nampaknya memiliki kekuatan yang lumayan besar. Walaupun tanpa mekanik, hal ini dapat merepotkan Menou jika ia terus-terusan diserang olehnya. Sementara itu, di atas gerbong, Momo dan Putri Asuna masih bertarung hebat. Nampaknya Momo dari tadi hanya menahan dan menghindari serangan dari Putri Asuna. Momo nampaknya sudah kesal dan akhirnya mengeluarkan serangan berupa bumerang. Hal itu ia lakukan untuk menarik perhatian dari Putri Asuna. Namun usahanya nampak tidak sia-sia. Putri Asuna berhasil teralihkan. Ia pun menendang Putri Asuna sampai terjatuh dari atas gerbong. Namun tangan Putri Asuna berhasil memegang kakinya. Alhasil mereka berdua akhirnya terjatuh bersama. Sementara itu, senjata milik Momo nampak kembali dan hampir saja menyerang Menou. Senjata yang terus berputar itu pun juga berhasil mengajar sosok pendekar merah yang sedang dilawan Menou. Ketika sedang bertarung, mereka merasakan sesuatu. Di sana sosok pendekar merah tiba-tiba saja terkapar. Seketika itu, Akari datang. Sontak saja Menou merasa kaget. Kini ia harus bertarung dan melindungi Akari. Alhasil Menou harus mengeluarkan serangan dengan mengeluarkan banyak-banyak eder atau sihirnya dan membuat sosok pendekar merah itu bimbang. Dan membuat sosok pendekar merah itu tumbang. Kini ia harus memikirkan cara untuk menghentikan kereta yang sedang lepas kendali. Ia tiba-tiba saja kepikiran untuk menggunakan kekuatan Akari. Ia mau menghentikan kereta dengan meminjam kekuatan Eder dari Akari. Kini mereka berdua berada di atas kereta. Menou pun langsung menanamkan Megagraph ke bumi. Ia menciptakan semacam gerbang pertahanan besar. Kemudian menggunakan Eder untuk menciptakan tali fleksibel yang menahan kekuatan laju kereta. Kayak semacam ditahan pakai karet gitu cuy. Ini idenya si Menou. Berkat kerja kerasnya, Menou dan Akari pun akhirnya berhasil menyelamatkan kereta tepat sebelum kereta bertabrakan. Sementara itu, Putri Asuna masih melakukan pertarungan dengan Momo. Nampaknya di sini Momo sebenarnya sungguh malas untuk meladeni Putri Asuna itu. Berkat pertolongan dari Menou dan Akari, keesokan harinya mereka bisa melanjutkan perjalanannya dengan menggunakan kereta yang lain. Mimin gak tahu gimana ceritanya, tiba-tiba si Momo ini udah ada di kereta itu di gerbong yang berbeda. Ketika Akari sedang tertidur, Momo melaporkan hasil penyelidikannya. Ternyata Momo juga merasakan sensasi aneh karena kekuatan Akari yang aktif. Momo menyimpulkan bahwa pendapat Menou ketika mereka merasakan sensasi aneh itu. Di situ si Akari yang Momo gak pernah sebut namanya itu memanggil dengan panggilan cewek tete. Apaan itu? Dirinya mengaktifkan konsep murni miliknya untuk memutar kembali waktu. Menou kemudian membenarkan dan menjelaskan kalau konsep murni milik Akari adalah waktu. Mereka menyimpulkan bahwa kekuatan Akari aktif secara tidak sengaja karena kemungkinan Akari ingin menyelamatkan penumpang yang ada di gerbong itu. Menou bertekad untuk membawa Akari dan memastikan konsep murni miliknya tidak aktif kembali. Ia dengan sekuat tenaga ingin mengakhiri dan menghindari semua tragedi yang pernah terjadi. Karena human error seperti dahulu kala. Scene lalu berganti ke Menou kecil. Dahulu dirinya merupakan murid dari Flare. Ia bahkan sempat dibawa ke semacam akademi khusus yang mendidik anak kecil menjadi mesin pembunuh bagi para manusia yang disumon ke dunia mereka. Karena dididik untuk menjadi pembunuh, hati kecil para bocah ini nampaknya tidak menerima pembunuhan. Setiap hari mereka menangis dan tidak ingin menjadi pembunuh. Melihat hal tersebut, Menou menemui Flare dan menawarkan dirinya saja yang dijadikan pembunuh dan membiarkan anak yang lain.
Ia nampaknya sudah membulatkan tekadnya untuk menjadi mesin pembunuh menggantikan teman-teman yang ada di sana. Melihat tekad Menou yang kuat, akhirnya Fleur pun mendidik Menou dalam waktu yang cukup panjang untuk menjadi seorang Al-Gojo. Scene lalu berganti kembali ke masa kini. Menou ternyata sempat tertidur. Tidak lama Akari juga terbangun. Mereka bertiga maksudnya, sama si Momo telah tiba di Garm. Akari yang baru saja pertama kali ke sana nampak sangat senang dan antusias. Tujuan mereka kali ini adalah katedral yang ada di kota Garm. Mereka berdua langsung masuk ke sana. Tidak lama kemudian, datanglah Uskup Agung Orwell atau biasa kita sebut sebagai Nenek Orwell. Nenek Orwell ini langsung bilang kalau ritual untuk memulangkan Akari sudah dipersiapkan dengan baik. Di sana Nenek Garm minta sesuatu sebagai gantinya. Ia minta kepada Menou untuk menyelidiki kasus hilangnya beberapa gadis di kota Garm. Scene lalu berganti ke malam hari. Mereka berdua kini berada di kamar yang mewah. Namun nampaknya Akari marah sama Menou. Ia merasa kalau dirinya sudah menganggap Menou adalah orang yang penting baginya. Sedangkan Menou menganggap dirinya adalah orang asing. Serta berencana untuk dipulangkan begitu saja. Ketika Akari sedang mandi, Menou menemui Momo dan meminta Momo untuk menyelidiki kasus yang diberikan oleh Nenek Orwell. Di malam hari, Momo yang sedang melancarkan penyelidikan menghubungi Menou. Ia nampak merasa kalau nobles di kota ini sangat mencurigakan. Sementara itu Momo seperti biasa merasa kesal karena tidak bisa berduaan dengan Menou. Ia seharian tidak merasakan kehangatan dari tubuh Menou. Emang bocil yang satu ini manja banget coy. Momo kini berada di ruangan bawah tanah. Ia seperti biasa bergerak dalam kesunyian. Kini Momo sedang melaporkan hasil investigasinya kepada Menou. Tentu saja dengan kekuatan telepati milik mereka. Menou menanyakan kabar dari penyelidikan wanita-wanita yang hilang. Momo kemudian menjelaskan bahwa penyelidikannya lancar-lancar jaya. Ia juga mendapatkan bahwa semua hal yang buruk di kota ini dikubur di bawah tanah. Akibat perbuatan para petinggi maupun penduduk kota membuat Momo merasa jijai. Ia mendapatkan laporan bahwa ada gelandangan yang melihat kelompok mencurigakan. Kemudian lokasinya pun berada di dekat istana lama. Mendengar laporan tersebut, Menou nampak kaget. Karena lokasi istana lama adalah wilayah nobles yang ada di kota ini. Setelah laporan selesai, Menou meminta kepada Momo untuk tetap berhati-hati. Sedangkan Momo minta hadiah kepada Menou karena sudah melakukan penyelidikan dengan baik. Keesokan harinya, Menou dan Akari pergi untuk berjalan-jalan di kota tersebut. Akari nampak tertarik dengan aksesoris buatan tangan yang dijual di sana. Menou kemudian bilang kalau ia bisa membuatnya juga. Namun kali ini malah membuat aksesoris yang ingin ia berikan kepada juniornya. Mendapati hal tersebut, Akari nampak sangat kesal karena cemburu dengan perbuatan Menou. Hingga akhirnya Menou membuat hiasan pada bando milik Akari dan membuatnya kembali tersenyum. Ketika melakukan penyelidikan lebih lanjut, tiba-tiba saja Momo bertemu dengan Putri Asuna. Namun kini mereka tidak lagi bertengkar, melainkan melakukan penyelidikan bersama. Namun walaupun mereka pergi bersama, Momo masih kekeh tidak ingin memberitahu alasannya. Bahwa ia berada di bawah tanah kota Garm. Sementara itu, scene berganti ke Menou dan Akari yang pergi ke lokasi upacara bersama Nenek Orwell. Mereka berdua sempat kagum dengan apa yang ada di hadapannya. Terutama Menou yang baru kali ini masuk ke tempat ini di kota Libel. Akari diminta untuk naik ke altar. Namun ia nampak sedikit galau. Melihat hal tersebut, Menou akhirnya meyakinkan Akari untuk naik ke altar agar bisa kembali ke Jepang. Menou menenangkan Akari dan membuatnya akhirnya merasa lebih baik dan berpamitan kembali ke asalnya yaitu di Jepang. Sementara itu, Momo dan Asuna kini juga telah tiba di tempat yang hampir mirip dengan lokasi tempat Menou berada.
Melihat Menou yang sedikit goyah, Nenek Orwell di sini mencoba untuk menenangkannya dan meyakinkan Menou bahwa perbuatannya itu sudah benar. Scene pun lalu berganti kembali ke Momo dan Asuna yang kini sudah mencoba mendokumentasikan apa yang mereka lihat di sana. Ternyata cuy, di sana Nenek Orwell malah berencana untuk memanfaatkan Akari. Ia juga merupakan dalang dari kekacauan yang ada di kereta dan kota Gam. Alasan Nenek Orwell melakukan hal tersebut karena dirinya ingin kembali ke masa kejayaannya. Bagaimana tidak, kali ini Nenek Orwell jalan aja susah. Hehehe. Ia berencana untuk menggunakan kekuatan waktu dari Akari. Bahkan Nenek Orwell sudah menyiapkan semuanya secara matang. Nenek Orwell juga sudah menyiapkan pasukan untuk menahan Menou dan Momo. Karena ia yakin bahwa kedua bawahannya ini tidak akan terima dengan perbuatannya. Kini Menou harus berhadapan dengan Automa Merah. Sedangkan itu Momo dan Putri Asuna juga sedang menghadapi lawannya di lantai yang berbeda. Putri Asuna nampak kesusahan karena lawannya kembali menyatu setelah ditebas dengan pedangnya. Momo juga nampak kesulitan. Secara tidak terduga sengaja Akari nampak mengaktifkan kekuatannya. Namun ia tiba-tiba menjadi gadis yang sangat kuat dan tidak cengeng lagi. Dirinya sendiri berhasil meloloskan diri dan menggagalkan rencana si Nenek Orwell. Namun nampaknya si Akari ini tipikal yang cemburuan. Ia tiba-tiba mengambil pita kesayangan Momo yang diberikan oleh Menou. Setelah melakukan semua keinginannya, Akari tiba-tiba menembakkan Eider ke kepalanya. Hal itu langsung membuatnya kembali kehilangan ingatan dan jadi gadis cupu. Sementara itu, Momo yang kehilangan pita nampak sangat bersedih dan lepas kendali. Ia sangat marah. Dengan sekali serangan, dinosaurus merah langsung keok. Ia bahkan menyerap semua Eider yang ada di sana, lalu membuat ledakan yang sangat besar. Ular hitam melawan Putri Asuna pun masih hidup. Ia kini ada di hadapan Putri Asuna. Dengan sekali tebas, ia berhasil mengalahkannya. Bahkan sampai membuat bangunan Noblesse terpotong. Momo yang masih mengamuk kini sedang mencari Menou. Di sisi lain, Akari yang kini sudah tidak kuat lagi mendatangi Menou membuatnya kaget. Momo tiba-tiba datang ke sana. Menou jadi kaget dan langsung menutupi mata Akari. Karena keberadaannya masih disembunyikan demi kelancaran misi mereka. Secara tiba-tiba, Automa Merah malah menyerang Momo. Sontak saja, Automa Merah langsung kena boh mentah milik Momo. Ia pun langsung dibikin melayang dan mendapatkan serangan bertubi-tubi dari si Momo. Sementara itu, Menou kini mencoba untuk mengalihkan perhatian dari Nenek Orwell. Ia berniat untuk mengambil tongkat sakti dengan 3 batu permata milik Nenek Orwell. Ternyata, usahanya untuk mengalihkan perhatian Nenek Orwell berhasil ia lakukan. Bahkan Menou sempat memakai kamuflase untuk merubah dirinya menjadi flare. Kini, ia berhasil mengambil tongkat milik Nenek Orwell. Ia kemudian meminjam Eider milik Akari dan melancarkan serangannya kepada Nenek Orwell. Alhasil Menou berhasil melukai Nenek Orwell. Namun ternyata Nenek Orwell tidak semudah itu untuk dikalahkan. Ia malah tertawa-tawa dan berhasil mengambil kembali tongkat sihirnya. Kini Menou nampak sudah kehilangan akal untuk mengalahkan Menou. Satu-satunya cara yang tidak ingin ia gunakan akhirnya harus dilakukan. Ia akan meminjam konsep murni milik Akari. Menou langsung bilang dan mengirimkan Eider miliknya melalui mata ke mata Akari. Akhirnya serangan besar pun tidak terhindarkan. Berkat bantuan kekuatan milik Akari, Menou berhasil memenangkan pertarungan dan mengalahkan Nenek Orwell. Scene pun berganti ke Menou dan Akari yang hendak ke belantara. Setelah perjalanan panjang yang melelahkan, kini mereka akhirnya tiba di lokasi tujuan.
Setibanya di sana, Akari nampak tertarik dengan Pulau Libel. Ia ingin pergi ke sana, namun mereka tidak bisa karena itu adalah properti milik pribadi keluarga Libel. Akhirnya, keduanya pun pergi ke pemandian air hangat. Setelah mandi dan sedikit mengobrol, Menau pergi duluan dan mengeringkan rambutnya. Ketika ia sendiri, Momo langsung mendatanginya dan kangen-kangenan sama Menau. Di sana Momo juga menceritakan banyak hal kepada Menou. Ia menanyakan akan berapa lama mereka di sana. Karena Momo merasa kalau Ford punya dendam kepada Master Flare. Sedangkan Menou adalah penerus dari Flare. Maka dari itu mereka nampak harus berhati-hati ada di sana. Dari hasil analisa Momo, kita mengetahui bahwa Manon memiliki masa lalu yang kelam dengan Flare. Kemudian setelah mengetahui kehadiran Menou di kota Libel, para petinggi memutuskan untuk membunuh Menou agar tidak mengacaukan rencana mereka. Sementara itu cuy, rencana Menou kali ini nampak sudah bulat. Menou memutuskan untuk melenyapkan Akari dan mengirimkannya ke penjara kabur. Ketika sedang asik, tiba-tiba saja Akari sudah selesai mandi. Sebelum berpamitan, Momo menyarankan kepada Menou untuk mengirimkan Akari ke Pandemonium. Karena sampai saat ini tidak satu orang pun yang berhasil keluar dari sana. Momo beranggapan bahwa di sana mungkin ada banyak monster kuat dan bisa membunuh Akari. Akhirnya Menou menguatkan hatinya untuk mengirimkan Akari ke Pandemonium. Ia sebelumnya sudah memberi Akari obat tidur. Kini Menou mengirim Akari dengan menggunakan perahu karet. Setibanya di sana seperti biasa. Jika Akari dalam bahaya, maka kekuatannya akan aktif dan menyadarkan dirinya. Kini, Akari sudah sadar dan menjadi dirinya yang lebih strong. Namun di sini Akari nampak sudah berpengalaman untuk menghadapi Pandemonium. Pandemonium ini bukanlah lawan yang bisa membunuh Akari. Dengan kekuatannya, ia pun berhasil kembali ke kapal milik Menou. Mendapati Akari di sana, Menou langsung berpura-pura seakan Akari baru saja bangun tidur. Alhasil percobaan kali ini pun juga masih gagal. Mereka berdua pun kembali. Sementara itu di kediamannya, Manon mengajak gadis kecil yang nampak sedang berbahagia. Gadis itu dimasukkan ke dalam peti mati yang di dalamnya terdapat banyak besi yang tajam. Gadis itu dimasukkan ke dalam peti mumi tersebut dan keluarlah banyak darah. Manon dengan tenangnya pergi meninggalkannya. Ketika Menou dan Akari berjalan di pasar, tiba-tiba saja ada orang dari Ford yang menyerang Menou. Dengan cerdik, Menou memberikan pisaunya ke Akari. Ia kemudian menyerang musuh yang menyerangnya. Setelah berhasil menyerang salah satu anggota Ford, Akari kini sedang disekap oleh anggota yang lain. Namun pisau yang digunakan untuk menyekap adalah pisau miliknya. Yang kini Menou telah menanamkan benang untuk melancarkan Megakraft ke pisau tersebut. Alhasil dengan mudah keduanya pun berhasil diringkus. Setelah berhasil diikat, para petugas datang. Akari dan Menou meninggalkan mereka semua. Namun secara tiba-tiba para anggota Ford itu berubah menjadi monster. Mereka kemudian menimbulkan kekacauan di pasar. Hal itu sontak membuat Menou harus kembali untuk memeriksa keadaan. Namun petugas nampak sudah berhasil membereskan kekacauan di sana. Terlihat juga ada Manon yang sedang melihat situasi di sana. Ia menyamar sebagai gadis biasa yang membeli apel. Setelah kejadian tersebut, Menou mendatangi gereja dan bertemu dengan Cecilia. Di sana, Cecilia sedikit memprotes pekerjaan dari Menou. Ia yang seharusnya segera mengeksekusi Akari malah terlihat membawanya jalan-jalan ke sana dan kemari. Menou menjelaskan bahwa dirinya sudah mencoba beberapa kali, namun memang belum berhasil. Kemudian Celia juga sedikit memprotes dana yang diajukan oleh Menou. Ia akan menyetujui dana itu dengan satu syarat. Di kota ini sedang terjadi masalah yang diberi nama Monster Rain. Penyebabnya adalah Megakraft dosa. Pil itu yang menyebabkan manusia menjadi monster. Namun ada yang janggal di kota ini. Ketika ada Megakraft dosa, biasanya di sana akan ada banyak laporan kehilangan orang.
Namun di kota ini tidak ada laporan orang hilang sama sekali. Kini Menau dan Momo pun memiliki misi untuk menyelidiki pendistribusian dari pil Megacraft dosa itu dan menyelesaikan kekacauan di kota ini. Lalu scene berganti di kediaman Manon. Karena terjadi kekacauan kemarin, para anggota dewan nampak sedang protes. Manon ini adalah orang yang menyarankan untuk pendistribusian pil tersebut. Mereka protes karena salah satu anggota dewan kemarin tiba-tiba menjadi monster. Manon dengan santainya bilang kalau ia kemarin mencampur makanan mereka dengan menggunakan monsterine. Mendengar hal itu, para anggota dewan nampak sangat kaget dan marah. Salah satu di antaranya protes keras kepada Manon. Ia kemudian mengeluarkan pil dan menggunakan kekuatannya. Ternyata cuy, anggota dewan yang protes itu tangannya berubah jadi monster. Manon nampaknya bisa menggunakan kekuatan dari monsterin untuk mengubah manusia menjadi sesuai keinginannya. Alhasil, si ibu-ibu anggota dewan yang cerewet tadi dijadikan bahan untuk menakuti anggota dewan yang lain. Manon dengan sangat dingin mencekik orang itu menggunakan kekuatannya sampai mati di tempat. Hal itu sontak membuat semua anggota dewan ketakutan. Di sini kita bisa mengetahui bahwa Manon melakukan pendistribusian pil itu karena ada seseorang yang menyuruhnya. Ia menuruti permintaan orang itu dengan tujuan untuk membalaskan dendam atas kematian ibunya kepada Flaretti, yaitu adalah murid Flare yang membunuh ibunya. Scene kemudian berganti ke Momo yang sedang melakukan penyelidikan. Ia menangkap beberapa penjahat untuk mencari tahu tentang pil monsterine. Namun ternyata ia salah tangkap. Orang yang ditangkap Momo itu adalah bawahan dari si wanita beringas yang tidak lain dan tidak bukan adalah Putri Asuna. Alhasil Momo dan Asuna kembali bertemu. Momo nampak sangat kesal. Ia sangat kesal karena percobaan meninggalkan Asuna dengan para monster sebelumnya bisa membunuhnya. Kini mereka pun sedang membicarakan penyelidikan. Alhasil mereka bersaing untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Besok akan diadakan pesta di kediaman si Manon. Putri Asuna memiliki salah satu undangannya. Ia memberikan kepada Momo sebagai kesepakatan untuk persaingan mereka. Kini malam perayaan telah tiba. Menau pergi dengan meminta bantuan dari pendeta Sisilia. Di sana juga ada Akari dan membuat Momo sangat kesal. Setibanya di dalam, Menau kini bertemu dengan Manon Libel. Nampaknya keberadaan Menau kini sudah diketahui oleh Manon. Ia pun memberikan sebuah senyuman manis kepada Menau. Setelah berhasil melalui penjaga, kini Momo sudah berhasil menyusup ke dalam kastil. Sementara itu, di luar Menau bertemu dengan Putri Asuna. Ia mau tidak mau harus bertarung melawan Asuna. Karena Asuna tidak akan melepaskannya dengan mudah. Pertarungan mereka kini tidak dapat dihindari lagi. Menau yang tidak ingin ketahuan identitasnya menggunakan manipulasi untuk membuat wajahnya menjadi hitam. Pertarungan pun berlangsung cukup alot. Hingga akhirnya Menau harus menggunakan kemampuannya, yaitu pengalihan isunya lagi dan lagi. Menau pun menggunakan gelembung andalannya dan melancarkan serangan sehingga membuat Putri Asuna terluka. Saat Putri Asuna hendak melancarkan serangan besarnya, Menau sudah mengantisipasi serangannya itu. Ia menggunakan pisaunya dan melancarkan Megacraft sehingga menimbulkan ledakan api yang sangat besar. Ledakan itu pun sampai dirasakan oleh Akari dan beberapa tamu undangan. Scene lalu berganti ke Akari yang bertemu dengan Menon. Di sana Menon bilang kalau Akari memang memiliki rambut yang sama dengan ibunya. Ia menanyakan soal asal-usul Akari. Di sini Menon nampak sudah mengetahui kalau Akari emang berasal dari dunia lain. Namun Akari hanya bisa mengelak dan bilang kalau ingatannya selama 16 tahun di Jepang sudah hilang. Ia tidak mengingat apapun yang terjadi padanya sebelumnya. Sebelum pergi, Manon bilang kalau ia sangat iri kepada Akari. Di sini Menon yang seperti sudah mengetahui kekuatan yang dimiliki Akari. Karena ia bilang kalau Akari memiliki kekuatan yang bisa digunakan untuk merubah apapun sesuai keinginannya. Kembali lagi ke ledakan besar yang sudah terjadi.
Pertarungan antara Menou dan Asuna nampak menyebabkan para tamu undangan kaget. Lalu scene berganti kembali ke Momo yang sudah ada di dalam ruangan rahasia dari Menon. Di sana ia menemukan lokasi tempat produksi pil Monsterine. Ternyata cuy, Menon ini menggunakan Iron Maiden yang merupakan alat penyiksaan untuk mendapatkan pil Monsterine. Momo yang berencana menyelamatkan manusia yang digunakan untuk produksi pil pun, ia malah menemukan kalau manusia yang dikorbankan itu adalah bocil. Sungguh membagongkan cuy. Akan tetapi ketika hendak menyelamatkan gadis kecil itu, Momo malah kena serangan jebakan yang sudah dipasang. Terkena luka yang sudah disiapkan dengan racun kuat. Sisilia menghubungi kesatria untuk menutupi kastil Libel. Beruntungnya, Momo sudah berhasil mengirimkan rekaman video dan menghubungi Menou. Kini Momo sudah diselamatkan dan sedang dirawat. Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan, kini Menou meminta bantuan kepada pendeta Sisilia menutupi kediaman dari Manon Libel. Hal tersebut karena ia kini sudah memiliki rekaman yang berhasil diambil oleh Momo. Ia meminta kepada pendeta Sisilia untuk meminta bantuan kepada kesatria menutup lokasi tersebut. Walaupun sempat diuji oleh Sisilia, Menou nampak sudah membulatkan tekadnya meminta bantuan kepadanya. Berbeda dengan masternya yang selalu bergerak sendiri. Alhasil Sisilia menyetujuinya dan akan menghubungi kesatria untuk mengasingkan tempat kediaman Menon. Keesokan harinya, para kesatria sudah berada di depan kediaman Menon. Mereka semua kini akan diasingkan karena sudah memproduksi pil Monsterine. Menou yang menyadari Akari hilang kini sedang melakukan pencarian. Ia yang sudah meminta bantuan kepada Sisilia kini bergerak melakukan penyerangan. Menou berhasil masuk dan menyusup ke kediaman Menon. Scene lalu berganti ke Akari yang sudah menggunakan kekuatannya. Ia kini bertemu dengan Menon di dalam kediamannya. Menon di sana menjelaskan kalau dulu ibunya datang ke dunia ini namun berbeda dengan Akari. Ibunya datang ke sini tanpa dilakukan pemanggilan secara paksa. Ia adalah satu-satunya orang yang tersesat yang sebenarnya. Ibunya Menon kini datang ke dunia ini karena mengikuti panduan dari bulan langsung. Kedatangan Ibu Menon nampak diketahui oleh Faust di kota Libel. Alhasil, Faust di sana mengirim ayah Menon untuk mendatangi ibunya. Di sana, ayah Menon diberikan tugas untuk menikahi ibunya dan memanfaatkan kekuatannya. Namun sampai kematiannya pun tiba. Ayah Menon tidak juga menggunakan kekuatan ibunya sama sekali. Hal itu dilakukan karena ayahnya takut kalau ibunya akan kehilangan semua kenangan indah yang sudah terjalin. Walaupun tujuannya adalah memanfaatkannya, namun seiring berjalannya waktu, ayah Menon malah balik mencintai ibunya. Kebahagiaan mereka tidak berjalan lama. Ketika Menon masih kecil, yaitu 10 tahun yang lalu, ibunya Menon mati karena dibunuh di tangan Flare. Walaupun memiliki kekuatan untuk tidak mati, ia memilih tidak menggunakan kekuatannya karena takut anaknya akan meninggoy karena ulahnya. Berbeda dengan ibunya yang memiliki kekuatan yang besar, Menon sama sekali tidak memiliki kekuatan dan hanya manusia biasa. Hal itu mengakibatkan Menon menjadi sinting dan melakukan semua cara untuk membalas dendam. Ia yang sebagai manusia biasa ingin berubah menjadi tabu dan semakin kuat. Menon menggunakan 3 pil untuk mengaktifkan kekuatan tabunya. Sementara itu, Akari nampak merasakan kekuatan Menon yang setara dengan gumpalan putih yang ada di tempat Nenek Orwell. Di mana gumpalan putih itu tidak bisa dikalahkan olehnya. Beruntung ketika hendak diserang, ada Menou yang menyelamatkannya. Ia membawa Akari keluar dan menyuruhnya untuk pergi menemui Sisilia. Menon Libel telah melangkah ke hal tabu dan Menou hendak membunuhnya. Kini Menon telah melangkah ke hal tabu dan menjadi kuat dan tidak terkendali. Akibatnya Menou harus membunuhnya. Pertarungan keduanya pun tidak bisa dihindarkan. Asuna yang sedang minum didatangi petugas. Di sana ia juga mendapatkan laporan bahwa beberapa fort telah menyerahkan diri. Di sana juga ada tetua dari yang merupakan generasi awal yang menyerahkan diri. Scene kembali berganti ke Menon yang sedang melakukan pertarungan dengan Menou.
Dengan kekuatan manipulasinya, Menou berhasil menyerang Menon dan memotong tangannya. Kini, Menon pun sudah dikalahkan. Ia tidak berdaya lagi. Di saat-saat terakhirnya, Menon memprovokasi Menou untuk berubah. Ia bilang kalau Akari pasti siap untuk membantunya kapanpun. Di akhir hayatnya, Menon memberitahu kepada Menou kalau dirinya akan mengejar orang yang salah. Menon mengorbankan dirinya dan mati. Pengorbanannya menimbulkan gadis yang sebelumnya dijadikan korban untuk memproduksi pil Monsterine. Menou dengan cepat langsung menebas leher gadis itu. Wanjai cuy, langsung cerot itu cuy. Bukannya mati, namun gadis itu malah keluar dari luka yang disebabkan oleh Menou. Menou kini menyadari kalau lawannya tidaklah mudah untuk ditaklukkan. Bukan lagi seorang monster atau iblis yang sedang dihadapi, melainkan sebuah tabu yang paling tabu atau bisa disebut human error. Gadis itu juga menceritakan kalau dirinya lebih kuat dari pahlawan putih. Namun Menou nampak tidak mengetahui siapa itu pahlawan putih. Gadis kecil itu kemudian menjelaskan bahwa pahlawan putih adalah pemilik konsep murni terkuat dalam sejarah manusia. Ia dipaksa untuk melindungi dunia ini, namun malah dilupakan. Gadis itu malah menawarkan diri untuk dihancurkan dan diremukkan sesuka Menou. Hingga akhirnya ia memutarkan kepalanya sampai terputus. Hal itu pun menimbulkan reaksi yang sangat besar sampai bisa dirahasiakan oleh Asuna. Nampaknya orang yang sebelumnya sudah mengkonsumsi pil Monsterine langsung menjadi tumbal. Kini di hadapan Menou sudah terdapat banyak monster yang lebih mengerikan lainnya. Para monster ini pun memakan tubuh dari gadis itu sampai habis tidak bersisa. Setelah tubuhnya habis dimakan monster, gadis kecil ini tiba-tiba keluar dari mulut salah satu monster tersebut. Ia kemudian dengan senangnya langsung memperkenalkan dirinya. Kemudian kita diberitahu kalau gadis kecil itu adalah Pandemonium yang sebenarnya. Menou kini dengan cepat dan kuat menebas para monster di hadapannya. Hal tersebutlah yang nampak membuat Pandemonium kagum dan senang. Pandemonium nampak hendak mengeluarkan banyak monster besar dari bayangan hitam yang ada pada dirinya. Namun dengan kepekaan yang tinggi, Menou berhasil menggagalkan pemanggilan monster ini. Sontak saja Pandemonium kembali terkagum-kagum pada Menou. Dengan gerakan cepatnya, Menou berhasil menangkap kaki dari Pandemonium. Akan tetapi cuy, Menou tiba-tiba dikejutkan oleh Pandemonium lain yang datang kepadanya. Kemunculan Pandemonium lain itu membuat Menou nampak sangat terkejut. Tidak diduga-duga secara tiba-tiba si Pandemonium yang baru datang kali ini menghampiri Pandemonium yang tertangkap. Ia mendatanginya dan langsung mematahkan lehernya sampai meninggoy. Akibatnya Pandemonium yang sudah meninggal ini kembali menjadi cairan merah dan kemudian menghilang. Scene lalu berganti ke Akari yang ternyata mendatangi Momo. Walaupun dirinya kesal kepada Momo yang ingin memiliki Menou seorang diri, ia tetap membantunya dan menyembuhkan dari racun yang ada di dalam tubuhnya. Scene lalu berganti kembali ke Menou yang sedang bertarung. Bocah kecil yang menyebalkan ini lagi-lagi ingin membicarakan kalau dirinya ini hanya sedang membuat film. Ini tebakan Mimin aja cuy. Maksud dia bikin film mungkin maksudnya menciptakan sejarah di dunia isekai kali ya. Apa gimana cuy? Coba aja kalian tulis di kolom komentar. Hehehe. Si bocil Pandemonium ini kemudian malah membangkitkan lebih banyak monster yang terlihat sangat kuat. Sontak saja, kehadiran para monster ini membuat Menou sedikit kaget dan kewalahan. Ia yang sudah kehilangan banyak kekuatan nampak sudah kelelahan. Sementara itu Putri Asuna kini sedang dibuat pusing. Bagaimana tidak, orang yang sedang diinterogasi di hadapannya tiba-tiba menghilang, lalu berubah menjadi cairan yang tidak berjejak. Dirinya juga mendapatkan laporan dari bawahannya bahwa kali ini sedang terjadi banyak kekacauan di kota. Kita kembali lagi ke Menou. Ia kini sedang melawan para monster itu dengan menggunakan serangan kuatnya.
Akan tetapi si bocil kematian Pandemonium tiba-tiba memotong tangannya dan memberikannya kepada monster untuk dimakan. Para monster tikus dan lain-lain itu memakan tangan Pandemonium. Mereka langsung berevolusi dan berubah menjadi monster yang lebih besar dan kuat. Kehadiran mereka sampai membuat Menou kewalahan. Ia bahkan harus melakukan 3 kali pemanggilan sihir kitab suci. Sampai-sampai Menou sudah tidak bisa berdiri tegak lagi. Kini giliran Pandemonium lah yang harus melancarkan serangan. Ia merubah tangan kirinya menjadi lentur dan besar. Udah kayak gomu-gomunya milik Luffy aja cuy, dari anime One Piece si bocil kematian. Oke lah, lanjut. Menou langsung diserang dengan bogem mentah milik si Pandemonium sampai membuatnya terlempar keluar. Beruntungnya ia masih sempat diselamatkan oleh Putri Asuna yang melemparkan pedangnya ke tangan Pandemonium. Kedatangannya ke sana langsung bertanya, apakah ini penyebab utama 100 orang yang menjadi korban di kota? Asuna langsung memperkenalkan diri kepada Menou. Karena ini merupakan pertemuan pertama mereka secara langsung. Menou mengajak Putri Asuna untuk bekerja sama demi mengalahkan si bocil kematian. Mereka berdua pun kini langsung masuk ke dalam. Asuna tanpa basa-basi langsung ngeluarin kekuatan besar di pedangnya. Ia melancarkan serangan dan mengirimkan Eider ke dalam bawah tanah. Ternyata itu adalah kekuatan milik Menou. Kini Menou bisa mengeluarkan senjata pamungkasnya. Senjata itu berupa gereja semu. Dalam sekejap saja, si bocil kematian langsung terserap dan disegel di sana. Setelah berhasil menyegel Pandemonium, Asuna kemudian menanyakan kondisi dari si Momo. Ia yang sudah membuat janji nampak mengkhawatirkan Momo. Mendengar Momo diracun, Asuna sangat kaget. Namun di sini Menou coba untuk sedikit menenangkan dirinya. Di tengah keasikan mereka yang lagi ngobrol, tiba-tiba saja terjadi ledakan yang besar. Ledakan itu pun sampai dirahasiakan oleh Akari yang jauh dari tempat kediaman Manon. Ledakan tersebut menyebabkan kemunculan benda besar. Beruntungnya Menou masih sempat diselamatkan oleh Putri Asuna. Sementara itu Pandemonium juga mendatangi Akari. Ia nampak menginginkan sesuatu dari Akari. Ia nampaknya sudah mengetahui jika orang yang datang ke isekai ini akan kehilangan ingatannya jika dirinya menggunakan banyak konsep murni secara berulang kali. Akari juga dibuat kaget oleh Pandemonium. Ia ternyata selama ini tidak pernah keluar dari sana. Satu-satunya alasan Pandemonium keluar dari kabut adalah Akari. Sontak saja pendengar hal itu pun ia merasa kaget. Kemudian Pandemonium ini menjelaskan maksud dari perkataannya. Ia tertarik untuk keluar karena Pandemonium memiliki celah untuk dikalahkan. Akari yang sudah pernah masuk ke sana pun akan bisa keluar dengan selamat. Membuat Pandemonium penasaran. Sementara itu, monster yang muncul dari tadi nampaknya masih tersegel dalam penjara kabut. Hal itu pun nampak diketahui dan dirahasiakan oleh Menou. Ia pun kemudian memberitahu Putri Asuna akan hal ini. Menou juga berhasil menebak kalau Pandemonium yang ada di hadapannya bukanlah tubuh aslinya. Tubuh asli milik Pandemonium ini masih tersegel di dalam penjara kabut. Sementara itu Akari yang sedang disalahkan oleh Pandemonium nampak sangat kaget. Bagaimana tidak? Kekacauan besar ini ternyata merupakan ulah yang disebabkan oleh Akari. Akari pun kemudian mengeluarkan kekuatan besar dan membuatnya kehilangan ingatan di Jepang. Namun, hal itu tetap ia lakukan demi melindungi Menou. Pandemonium tidak akan mati dan muncul lagi di hadapan Akari yang sudah kehilangan separuh ingatannya di Jepang, tempat asalnya. Pandemonium kemudian menjelaskan bahwa kekuatan regresi miliknya tidak akan berguna kepada Pandemonium. Ia menjelaskan bahwa orang yang dapat terhubung dengan memori bintang-bintang. Berkat hal tersebut, kekuatan regresi milik Akari pun tidak ada apa-apanya. Pandemonium kemudian memberitahu kepada Akari kalau sebenarnya ada cara kembali ke Jepang. Pandemonium secara tiba-tiba berubah jadi raksasa di depan Menou dan Asuna. Kini Asuna dan Menou pun harus menghadapi monster yang lebih besar dan lebih kuat.
Pandemonium yang ada di hadapan Akari menjelaskan bahwa dahulu kala mereka yang merupakan 4 human error mencoba menghancurkan dunia. Hal itu mereka lakukan karena ingin kembali ke dunia. Namun Akari tidak setuju. Karena di dunia ini ia memiliki Menou dan tidak pernah berpikir untuk pulang. Pandemonium itu pun kemudian malah tersenyum dan menyampaikan beberapa kata. Ia juga mengeluarkan sayap dari punggungnya bagaikan malaikat. Tapi di sini kan ia ceritanya Satan, cuy. Oke, lanjut. Kemudian Pandemonium ini terbang meninggalkan Akari di sana seorang diri. Walaupun sempat bersedih, Akari langsung teringat kepada Menou. Sementara itu di tempat yang berbeda, Menou dan Asuna kini sedang menghadapi Pandemonium yang sudah berevolusi menjadi kelabang yang kuat. Asuna dan Menou bekerja sama dan melancarkan beberapa serangan kuat. Namun tubuh milik Pandemonium lagi dan lagi kembali ke posisinya seperti sedia kala. Kini kondisi Menou sudah mengkhawatirkan. Bagaimana tidak, cuy? Ia sudah kehilangan banyak sekali Ether yang menjadi sumber kekuatannya. Akari yang melihat pertempuran Menou sedang berlangsung dengan cepat bergegas menghampirinya. Menou nampak sempat tertangkap. Ia bahkan mendapatkan serangan bantingan yang cukup keras. Dirinya bahkan harus kehilangan kitab suci karena sudah ditelan oleh kegelapan milik Pandemonium. Lagi dan lagi Menou tertangkap dari Pandemonium. Berhasil Asuna kembali menolongnya dengan melemparkan senjata dan membuat ledakan besar. Ia meminjam pedang milik Asuna untuk melawan Pandemonium tersebut. Dan dari kejauhan Akari berhasil bertahan lalu menyusul Menou. Ia sempat memutar waktu dan menghampiri Menou. Hal tersebut nampaknya disadari oleh Pandemonium. Akari kemudian memohon kepada Menou untuk menggunakannya. Ia hanya bisa membawa Akari pergi dari sana. Namun Akari meyakinkan Menou untuk berjuang bersama. Hingga akhirnya Menou setuju untuk menyatukan kekuatan mereka berdua demi mengalahkan Pandemonium. Pandemonium pun memuji persahabatan yang terjalin ini. Ia kemudian langsung menyerang Menou dengan senjatanya. Namun ternyata cuy, itu adalah kekuatan manipulasi milik Menou. Kedua gadis ini pun kemudian menyatukan kekuatan dan mengeluarkan kekuatan pada pedang yang sangat besar. Mereka berdua bahkan bisa mengalahkan Pandemonium dan menebas tubuhnya. Menou pun sadar kalau waktu milik Pandemonium ternyata sudah sedikit bahkan hampir habis. Di sana Pandemonium sudah terbelah. Ia bilang kalau dirinya nampak menikmati pertarungan mereka. Di akhir cerita, Pandemonium bilang kalau kekuatan pedang kombinasi miliknya hanya menghancurkan konsep murni milik siapapun yang termasuk dengan konsep murni milik Akari. Berkat serangan besar mereka, kini Akari harus pingsan dan tidak sadarkan diri. Asuna juga bilang kalau ingin menginterogasi Akari, namun kali ini dirinya sudah dikalahkan. Sehingga ia akan melakukannya lain kali. Dirinya juga menitipkan salam kepada Momo yang masih sakit. Lalu Shin berganti ke Menen yang tiba-tiba sadar kembali. Ia membuka matanya dan mendapati Pandemonium di hadapannya. Menen mengira kalau dirinya sudah mati dan kini berada di neraka. Pandemonium kemudian bilang kalau ini adalah dunia dan menanyakan keadaannya. Ternyata cuy, Pandemonium ini menyelamatkan Akari. Ia menggali kuburannya dan menyusun kembali tubuh Akari dengan menggunakan organ tubuh dari tubuh orang lain. Kemudian si bocil langsung berteriak dan bilang kalau ia ingin membuat film yang lebih besar. Shin lalu berganti ke Menou yang sedang melihat pemandangan dengan si Momo. Di sana Momo nampak sangat menyesal karena di pertarungannya ia tidak dapat membantu Menou. Kali ini ia pun ingin melakukan pembunuhan Akari dengan menggunakan pedang Garm. Hal tersebut terpaksa ia lakukan karena Menou takut suatu saat Akari berusaha seperti Pandemonium. Seperti biasa cuy, Momo tetap mengikuti Menou secara diam-diam dan tidak terdeteksi. Karena dirasa urusannya udah selesai, Menou pun kemudian berpamitan kepada pendeta Sisilia. Ia juga berterima kasih karena Sisilia sudah merawat Momo dengan baik. Menou pun juga bilang kepada pendeta Sisilia kalau dirinya percaya bahwa Sisilia akan segera memulihkan kembali kedamaian yang ada di kota. Ketika hendak pergi, Sisilia memberikan kesan kepada Menou. Ia berkata bahwa Menou berbeda dengan Flare. Sisilia juga menyarankan kepada Menou untuk terus melangkah mengikuti jalan hidup sendiri. Sisilia ingin agar Menou terbebas dan tidak terikat belenggu masternya yaitu Flare.
Lalu scene berganti ke Menou yang kembali ke kamarnya. Di sana, Akari sudah menunggu dan langsung berteriak memeluk Menou sambil nangis. Ketika hendak tidur, Menou menanyakan kepada Akari apakah dia masih bangun. Akari yang masih terbangun pun menjawab panggilan Menou. Menou nampak sedang penasaran dan ingin memastikan ingatan Akari. Ia bertanya apakah tidak beneran lupa kejadian yang sudah berlalu. Akari kemudian menjawab kalau dirinya sudah benar-benar lupa akan kejadian yang menimpanya. Menou sedikit heran karena Akari nampak sadar ketika ia bertemu dengannya sebelumnya. Namun di sini Menou melihat kalau Akari sedang jujur dan tidak berbohong. Mendapati pertanyaan dari Menou, Akari meminta maaf karena sudah lupa dengan kejadian yang menimpanya. Ia juga meminta Menou untuk tidak membencinya. Lalu scene berganti kepada si Momo. Ia nampak kesal dengan kehadiran orang ketiga di antara mereka. Siapa lagi kalau bukan Akari? Kali ini Momo ingin membunuh Akari dengan tangannya sendiri. Keesokan harinya, akhirnya Menou dan Akari pun kembali bepergian bersama melanjutkan perjalanannya. Mereka pun akhirnya menjelajah bersama. Namun tujuan sebenarnya dari Menou ini adalah pergi ke tempat yang salah satu human error yaitu naga bernama Pedang Garm. Dengan pedang itulah ia bisa membunuh Menou dan membuat kekuatannya tidak berfungsi sama sekali. Sebelum berangkat, Akari menguatkan hatinya. Jika Akari lepas kendali, Menou akan langsung membunuhnya dengan tangannya sendiri. Di akhir cerita diperlihatkan 4 human error. Di sana juga kita dipertemukan bahwa Flare kini sudah mengetahui bahwa sebagian wadah telah lolos. Selain kekacauan atau pandemonium. Ini merupakan pecahan pertama sejak kemunculan dari Stardust. Pengulangan ini pun terasa sangat memuakkan untuk Flare. Ia pun berdiri dan berniat untuk pergi dengan tujuan membunuh muridnya untuk kesekian kalinya. Dan ceritanya pun usai sampai di sini cuy. Gimana cuy menurut kalian tentang kisah sang eksekutor dan jalan hidup yang ia tempuh? Di video kali ini Mimin memberikan sedikit ulasan nih tentang menceritakan alur dari anime ini. Tentunya anime ini mengangkat tema isekai yang tidak biasa. Kenapa bisa dibilang begitu? Hal tersebut tentu saja karena anime ini, para manusia yang disummon ke dunia isekai malah jadi buruan dari para eksekutor untuk dibunuh. Kalau untuk adegan-adegan aksi dan sinematografinya, Mang OP sudah lumayan apalah. Tidak terlalu buruk dan tidak terlalu bagus, jadi ya B aja. Tapi bagaimana kalau menurut kalian? Dari segi alur ceritanya, Mimin ngerasanya alur pace-nya cukup lambat. Tapi terserah kalian mau bilang anime ini bagus atau tidak, silahkan komentar aja di bawah. By the way, terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Tentunya jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Share juga ke teman-teman kalian dan grup WA keluarga kalian. Sampai